Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-131 yang kali ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul perikop Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dibesarkan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini di dalam saat teduh kami mau bersama-sama mendalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Celikan kami Bapa, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop 131 merupakan rangkaian dari perikop yang sudah kita baca dari Matius, Injil Matius ya, sepanjang Injil Matius dari perikop 1 sampai dengan perikop 131. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang kelewatan atau masih mungkin belum mendengarkan, saudara boleh lihat di playlist kita seri pendalaman Alkitab, dan di sana saudara boleh menyaksikan atau mendengarkan pendalaman Alkitab yang kita lakukan bersama-sama, saudara. Di kesempatan kali ini kita memasuki babak sebelum terakhir ya. Mungkin ini adalah babak last two-nya ya. Kalau di dalam pertandingan olahraga bulu tangkis atau pingpong, saudaraku ya, last two. Dusta Mahkamah Agama. Lanjutan dari episode atau dari perikop yang sebelumnya. Yesus dibangkitkan, diceritakan bagaimana ia tidak ada lagi di dalam kubur batu itu, dia sudah keluar, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin meluruskan sekali lagi karena saya diingatkan ya. Kalau saudara membaca firman Tuhan, bacalah dengan lengkap, bacalah dengan berulang. Makanya pekan ini saya sangat menekankan yang namanya ketekunan membaca merenungkan kitab suci, supaya saudara jangan ditipu. Saya tidak mau ditipu oleh orang yang hidupnya jauh sebelum Yesus, yang berkata bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi Yudas Iskariot yang diserupakan. Dan Yudas Iskariot itulah yang disalib, bukan Yesus. Gak ada saya baca ayat Alkitab seperti itu. Kalau ada orang berkata bahwa kitab suci itu sudah dipalsukan, mana buktinya yang aslinya yang mana? Dan kemudian orang yang baru ada 600 tahun kemudian di abad ke-7 yang berkata bahwa Yesus diserupakan, itu kan aneh, saudaraku ya. Saya lebih percaya kepada tulisan dari orang-orang di abad pertama. Bahkan dikonfirmasi secara histori oleh sejarawan yang bukan murid Yesus. Salah satunya ialah Flavius Josephus, seorang sejarawan abad pertama yang juga
menulis kisah tentang Yesus, saudaraku ya. Nggak sembarangan ya orang-orang Romawi, bangsa Romawi kalau sudah nyalipin ya nggak sembarangan. Betul-betul Yesus yang mati itu, saudaraku. Tetapi ia juga yang bangkit. Nah, masalahnya di sini, setelah imam-imam kepala menghadap Pontius Pilatus dan meminta pengawalan terhadap kubur Yesus, supaya jangan nanti ada klaim sepihak, katanya, klaim sepihak bahwa mayat Yesus mungkin saja dicuri oleh murid-muridnya, supaya menggenapi yang ia katakan. Yang murid-muridnya aja sudah hopeless, hilang harapan. Mereka percaya bahwa Yesus itu betul-betul mati. Ya, mereka mulai hopeless, mereka mulai kembali ke pekerjaannya masing-masing. Boro-boro nyuri mayat, sudah punya pikiran seperti itu, manipulatif seperti itu, nggak ada. Mereka sudah hilang semangat mereka. Melihat guru mereka, melihat Tuhan mereka disalibkan, mereka sudah merasa bahwa ini adalah akhirnya. Yesus sama seperti nabi-nabi yang lain yang menderita, yang akhirnya mati di tangan umatnya. Tapi yang berbeda, Yesus bukan manusia biasa. Dia memang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Kenapa membutuhkan 3 hari? Saya juga tidak tahu penjelasannya. Tapi yang saya tahu jawabannya ialah Yesus menggenapkan apa yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Yunus. Bahwa di dalam sebagaimana Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam, anak manusia akan dalam perut bumi selama 3 hari dan 3 malam. Kalau ada tafsiran yang berkata bahwa Yesus sedang menginjil ke dunia orang mati, ya saya setuju saja sih, karena setelah kebangkitan Yesus terjadi pula lah kebangkitan orang mati yang lain. Kubur-kubur terbuka dan orang bisa ketemu. Lihat saudaraku ya. Karena sebelum Yesus bangkit tidak ada kebangkitan. Memang seperti itu. Orang-orang dikumpulkan, saya tidak tahu di mana karena saya gak pernah mati saudaraku ya. Jadi puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali diajar bahwa ketika prajurit-prajurit itu berjumpa dengan malaikat Tuhan, mereka seperti kejer, pingsan, seperti orang mati. Kalau kita mau baca ekspresi mereka atau reaksi mereka ketika bertemu dengan malaikat Tuhan tuh, mereka kaget setengah mati, mereka ketakutan bahkan. Nah, prajurit-prajurit ini kan bukan sembarangan, mereka orang-orang terlatih ya. Mereka juga orang-orang bengis. Tapi ketemu malaikat Tuhan, cemen mereka, kehilangan keberanian, kehilangan keperkasaan mereka. Malaikat Tuhan begitu mulia. Gimana kalau mereka ngelihat Tuhan secara pribadi, saudara ya? Jadi akhirnya mereka memberitahukan segala yang terjadi itu. Apa yang mereka lihat itu, mereka beritahukan kepada imam-imam kepala. Dan disinilah liciknya. Imam-imam kepala itu melakukan yang namanya perundingan bersama dengan tua-tua. Jadi kayak ada sebuah rapat lah membahas hal ini. Ini beneran nih. Mereka ngelihat malaikat nih. Prajurit-prajurit ngelihat malaikat. Boro-boro mereka meyakini dan mereka bertobat. Enggak. Mereka malah berusaha untuk menyuap prajurit-prajurit Romawi itu supaya tutup mulut. Bahkan tidak sampai di situ. Mereka menyuruh untuk menyebarkan berita palsu. Ya. Sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang besar. Sejumlah besar uang ya kepada serdadu-serdadu itu. Jadi ini rahasianya besar saudaraku. Makanya uangnya juga mesti besar untuk menutup rahasia itu. Bahkan setelah itu diminta mereka menyebarkan kabar buruk, kabar busuk, kabar bohong, kabar dusta. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Padahal kan mereka sudah dengar ya. Prajurit ini melihat sendiri malaikat Tuhan yang berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi kok mereka malah disuruh menyebarkan berita palsu sih? Ini kenapa ini tua-tua imam-imam kepala ini kenapa mereka tidak bisa menerima fakta ya? Saya juga bingung saudaraku. Inilah yang namanya roh agamawi. Roh agamawi itu seperti ini ternyata. Mereka menolak fakta akan Tuhan. Dan mereka lebih memilih memberitakan tentang kebohongan. Saudaraku. Jadi bisa dibilang ini adalah penyimpangan dalam praktek agama. Bukan lagi membela kebenaran. Harusnya kan mereka ketika tahu Yesus bangkit, oh betul ya. Apa yang dinubuatkan oleh Yesus bahwa dia betul-betul bangkit. Ayo kita bertobat. Ayo kita datang kepada Yesus. Enggak. Mereka malah menyuap tentara-tentara ini dan menyuruh tentara-tentara ini atau prajurit-prajurit ini menyebarkan berita palsu tentang Yesus Kristus. Ya, saya sudah banyak sih ngelihat penyimpangan-penyimpangan seperti ini ya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, maaf saya harus menyampaikan hal ini kepada pemimpin-pemimpin gereja. Ketika engkau merasa bahwa engkau sudah mapan dalam pelayanan, sudah mantap, sudah nyaman, sudah meraih apapun yang diinginkan di dunia ini. Ya, karena pastor zaman sekarang kan sangat identik sekali dengan yang namanya kemewahan dan kekayaan ya. Jadi hati-hati. Kenyamanan atau zona nyaman itu akan membuat engkau pada titik ini. Titik imam-imam kepala ini. Kau tidak lagi menyuarakan kebenaran akhirnya. Engkau hanya menyebarkan apa yang orang pengen dengar aja. Gereja Tuhan sekarang kan tidak lagi menyuarakan kebenaran yang lantang tentang pertobatan, tentang pembaharuan. Tetapi gereja-gereja sekarang lebih menyesuaikan sama keinginan jemaat. Apa yang menyenangkan, apa yang menyegarkan. Apa yang membuat telinga jemaat senang sehingga mereka berbondong-bondong ke gereja. Kalau perlu, ya kata orang, gereja itu menjadi panggung pertunjukan. Tempat orang terhibur. Pusat entertainment. Ya. Saya tidak ingin sepenuhnya menghakimi. Tapi buahnya memang seperti itu. Bapak Ibu Saudaraku, yang saya takutkan ialah penyimpangan ketika kemapanan dan lain sebagainya macam itu menguasai gereja. Gereja mulai tidak lagi berkarakter, tidak lagi mencetak murid-murid yang berkarakter kuat, yang kokoh. Enggak. Kebanyakan jemaat hanya menjadi alat bagi gereja. Roda penggerak sebuah pelayanan. Roda penggerak sebuah franchise gereja. Tapi buahnya, ya kita nggak tahu saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman ini saya juga tidak heran sih ya. Kenapa ada pendeta-pendeta yang akhirnya ya bisa ada berjejak di dua kaki di dunia, di sekuler, bisa menjadi anggota dewan, bisa menjadi pendeta juga, mereka mengambil peran di dalam dunia politik juga. Saya tidak heran sih ya. Saya banyak melihat drama-drama, gimmick-gimmick pendeta melakukan pelecehan seksual yang sudah terbukti benar. Lalu ada pendeta-pendeta lain yang afiliasi dengan dia, pasang badan dan mengancam jemaat itu. Saya sudah melihat seperti itu. Ini contoh yang sama seperti yang saya baca di sini. Manipulatif, menipu. Orang dikuasai roh agamawi, mereka tidak lagi jujur. Tapi mereka berusaha untuk membela keberadaan diri mereka semata. Menyelamatkan diri mereka, posisi mereka supaya mereka tidak malu. Mereka adalah orang terhormat. Itu yang mereka pertahankan. Ini adalah akarnya ialah kesombongan. Kesombongan yang sudah terlalu kaku. Yang sukar sekali diubahkan saudaraku.
Kalau saudara sudah sampai titik ini, saudara merasa saudara adalah pastor yang besar, saudara sudah merintis gereja, begitu banyak anak rohanimu. Tapi kemudian ketika di ending pelayanan engkau merasa punya ini itu, punya kemewahan, punya ini itu, hati-hati, dosa sedang mengintip. Saudara bisa saja jatuh dalam dosa dan melakukan hal-hal yang amoral. Karena kenyamanan begitu menyeruak menguasai batinmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak mau mengambil bagian menjadi sama seperti imam-imam kepala ini, saudaraku ya. Mereka sudah melakukan sesuatu yang fatal. Mereka sudah menggantikan kebenaran itu dengan dusta. Makanya Yesus berkata kepada mereka, iblislah bapamu. Iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Dan betul, mereka menyebarkan kabar bohong, kabar palsu tentang kebangkitan Yesus. Dan sampai hari ini katanya itu tersebar di seluruh Israel. Tetapi saudaraku, walaupun ceritanya seperti itu, saudara tentu tahu hari ini bagaimana kekristenan itu berkembang. Kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama, saudaraku. Agama mana yang paling benar, kata seruan dari agama-agama tertentu. Ya, kekristenan bukan agama. Bagi saya kekristenan itu sesuatu yang lebih melampaui agama. Di mana seseorang itu diselamatkan oleh Tuhannya sendiri yang turun menjadi manusia. Dan setelah diselamatkan, ia diangkat untuk menjadi anak, dipulihkan, sama seperti anak bungsu yang tidak layak diselamatkan, tidak layak untuk kembali kepada bapaknya, tapi dikembalikan oleh bapaknya, dikenakan cincin emas, dikenakan jubah baru. Itulah keberadaan kita. Kita diangkat menjadi anak durhaka, anak pendosa diangkat menjadi anak kesayangan, dipimpin disertai oleh Tuhan seumur hidupnya. Itulah kita, saudara. Itulah kekristenan juga yang sejati. Saudara yang tadinya hamba dosa menjadi hamba kebenaran, melayani Tuhan. Tidak cuma di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Saudara menghasilkan buah yang manis di tempat kerja, di tempat kuliah, di dalam rumah tangga. Karaktermu kokoh, mantap, tidak berubah. Seorang pengikut Yesus yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kiranya saudara diberkati oleh kebenaran firman ini. Dan saya mau kita bersama-sama menundukkan kepala berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pengajaran firman-Mu yang hari ini menekankan kepada kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang jujur apa adanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan menjadi pastor, bukan menjadi pendeta, bukan menjadi hamba Tuhan yang manipulatif, yang hanya ingin mengamankan posisi kami sehingga kami rela berbohong, rela berdusta, rela membela yang salah. Kami mau menjadi orang-orang yang jujur di hadapan-Mu Tuhan. Terbuka apa adanya, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, beri pengertian kepada setiap kami Tuhan. Beri hikmat kepada setiap kami juga, celikan kami, agar kami boleh mampu melakukan kebenaran firman ini. Berikan ketekunan kami merenungkan firman itu siang dan malam. Berikan sukacita ketika kami melakukannya Tuhan. Dan kelegaan setelah kami membaca merenungkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini, bahkan merekomendasikan channel ini supaya di subscribe atau di follow oleh banyak orang. Kita berharap bersama supaya kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam pengharapan, di dalam kasih kita yang sejati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
berlimpah dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.